Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Hari ini kita masih berjumpa di layar kaca karena masih banyaknya pandemik ataupun mewabahnya virus corona. Kita akan belajar dari rumah, oke? Nah, tentunya melalui channel ini. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar? Kita akan membahas daur air. Oke, akan membahas daur air. Sudah siap semuanya? Kita akan langsung saja menuju layar papan belajar kita. Oke, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali di papan belajar kita, anak-anakku semuanya. Baik, kita akan belajar tentang daur air. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Kemudian mendeskripsikan perlunya penghematan air. Oke, ini adalah salah satu contoh dari gambar aliran air atau daur air. Daur air itu apa sih? Daur air itu adalah proses sirkulasi air yang ada di bumi ini. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini adalah salah satu ilustrasi. Di sini kita bisa lihat air akan terus bergerak sehingga kembali memasuki sistem air di permukaan bumi. Nah, yang mana awalnya adalah di sini aliran air dari hujan atau salju yang mencair ataupun air permukaan bergerak menuju danau atau lautan. Nah, kita tahu yang namanya air ini bergerak dari hulu ke hilir atau dari pegunungan bergerak turun melalui sungai-sungai, danau-danau, kemudian akan bergerak menuju ke pantai. Nah, setelah di laut ini, setelah di pantai, di laut ini, maka akan terjadi pemanasan yang dilakukan oleh sinar matahari sehingga air akan menguap ke atas. Nah, air akan menguap ke atas yang akan menyebabkan terjadinya sebuah awan, yang mana awan tadi akan menjadi hujan. Nah, air hujan ini akan kembali lagi ke air ke bumi, sehingga air di bumi ini tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena air akan selalu mengalir dan berputar dengan cara daur air yang tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Jadi ada beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. Yang pertama, pembangunan lantai beton dapat mengurangi tanah yang menyerap air. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya sekarang ini lantai-lantai dibuat dari beton, kemudian banyaknya jalan-jalan raya yang sudah dibeton juga, yang tadinya di aspal kemudian dibeton, sehingga air sangat susah untuk menyerap ke dalam bumi. Nah, terlebih menjadi tinggi sehingga terjadilah banjir, terutama di Kota Pekalongan. Untuk yang nomor dua yaitu pengundulan hutan. Nah, seperti gambar yang ada di belakang ini, ya, ini adalah gambar pengundulan hutan. Berkurangnya tumbuhan, jumlah air yang tersimpan di dalam tanah pun semakin berkurang. Nah, kita ketahui misalnya ketika ada pengundulan hutan, tentunya akan mempengaruhi resapan air ke dalam tanah karena tidak adanya akar dari hutan tersebut, sehingga memungkinkan akan terjadinya sebuah musibah yang kita kenal dengan musibah longsor maupun banjir bandang. Biasanya ini terjadi di daerah pegunungan. Yang nomor tiga yaitu pengambilan air tanah secara berlebihan dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Nah, air tanah ini yang diambil oleh manusia secara berlebihan menggunakan mesin-mesin modern sekarang akan mengakibatkan permukaan tanah akan semakin menurun. Nah, itu adalah tiga kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Selanjutnya, tindakan penghematan air. Nah, untuk menjaga agar air kita selalu sehat dan selalu ada, kemudian banyaknya air sehat, kita harus melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, seperti gambar yang kalian lihat,
Siramlah tanaman pada pagi atau sore hari. Gunakanlah air limbah yang tidak terlalu kotor. Nah, kita untuk menyiram tanaman pagi dan sore, kalau ada air limbah bisa kita gunakan. Tentunya air limbah yang tidak terlalu kotor. Misalnya kita minum teh masih sisa, bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Ya, minum air putih masih sisa, bisa kita untuk menyiram tanaman. Tetapi ketika air sisa dari cucian, jangan untuk menyiram tanaman, nanti tanamannya akan mati. Selanjutnya, seperti gambar yang saya tunjuk ini, yaitu tutup keran air saat tidak sedang digunakan. Nah, kita harus menutup keran air. Biasanya di gambar ini adalah ada anak yang sedang menyikat gigi, tetapi kerannya masih tetap menyala, airnya tetap keluar. Nah, ini ketika sikat gigi, sebaiknya tutup keran harus ditutup agar airnya tidak keluar. Selanjutnya, cucilah kendaraan dengan lap dan ember di atas rumput tanam sehingga sekaligus menyiram tanaman. Nah, ini kalau di perkotaan juga agak sulit untuk menyiram mobil atau motor di atas tanaman yang berumput, karena sekarang sudah banyak yang sudah dicor tadi ya, di beton, sehingga aliran air akan susah untuk mengalir ataupun meresap ke dalam bumi. Selanjutnya yaitu merendam dan menyabun, membersihkan, kemudian 2 kali membilas. Nah, ini adalah jika mencuci pakaian dengan tangan, gunakanlah 4 ember. 1 ember digunakan untuk menyabun, 1 ember untuk membersihkan, 2 ember berikutnya adalah untuk membilas. Nah, operasikan mesin cuci dengan beban cucian penuh. Artinya kalau mesin kita mampu 3,5 kilo, maka kita mencuci dengan 3,5 kilo pakaian yang kita cuci. Jangan sampai kita hanya mencuci 2 lembar pakaian menggunakan mesin cuci, karena membutuhkan air yang cukup banyak, sehingga kita bisa menghemat air dengan cara memaksimalkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci sesuai dengan kapasitas setiap mesin cuci berbeda. Ada yang 3 kilo, ada yang 3,5 kilo ya. Kemudian jika memungkinkan, mandilah dengan pancuran. Nah, jika memungkinkan, mandilah dengan pancuran sehingga akan lebih menghemat air. Kalau tidak ada pancuran, maka menggunakanlah cibuk seperti biasa. Hindarilah dengan mandi menggunakan untuk menyelam ya. Itu akan memboroskan air di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan daur air ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.